Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Naked Gun, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Nordberg sedang mendengarkan sebuah pembicaraan mengenai pengiriman heroin oleh sekelompok penjual obat-obatan di kapal I Love You di Los Angeles Harbor. Ia pun menggerebek tempat itu seorang diri dengan sebuah pistol. Tetapi bukannya kelompok penjual heroin itu takut, mereka malah balik menodongkan pistol. Tiba-tiba, ketua kelompok heroin bernama Vincent Ludwig datang dan menyuruh anggotanya untuk membunuh Nordberg. Kemudian Nordberg pun ditembaki, tetapi tembakan tersebut menjadi nggak seberapa karena setelahnya Nordberg terkena beberapa jebakan yang lebih sakit, sampai akhirnya dia jatuh ke laut. Di sisi lain, seorang polisi terkenal yang merupakan partner Nordberg bernama Frank Derbin pulang dari liburannya di Beirut. Ia turun dari pesawat dijemput oleh teman kerjanya bernama Ed. Gak lama kemudian, ia disambut oleh sekelompok wartawan dan bersiap menjawab pertanyaan. Tetapi ternyata wartawan tersebut datang bukan untuk Frank, melainkan seorang artis bernama Weird Al Yankovic. Merasa malu, ia pun akhirnya pergi. Lalu dapat kita ketahui di sini kalau Frank baru aja bercerai dan mantan istrinya sudah menikah lagi. Kemudian kita diperlihatkan kalau ternyata Nordberg masih hidup tetapi sekarat di rumah sakit. Frank yang mengetahui itu langsung mendatangi partnernya tersebut bersama Ed. Namun, belum semenit Frank sampai, Frank kemudian bertanya kepada Nordberg siapa yang melakukannya. Tetapi Nordberg yang sekarat hanya bisa berbicara sepatah-sepatah kata yang kemudian diperjelas oleh istri Nordberg yang bernama Wilma dengan memberikan foto kapal I Love You. Frank lalu berjanji kepada Wilma kalau tidak akan ada polisi yang istirahat sampai pelaku tertangkap. Tapi kemudian dia mengajak Ed untuk istirahat sejenak dan makan siang. Di sini Ed berkata kepada Frank kalau Ratu Elizabeth akan mengadakan tur ke LA, yaitu kota Frank berada. Sehingga Frank pun ditugaskan dalam kedatangan Ratu Elizabeth yang akan datang. Saat press conference berlangsung, kata-kata pembuka dibuka oleh Mayor lalu diberikan kepada Frank yang mengatakan dengan lantang menggunakan mic tempel kalau dia akan menjaga Ratu selama berada di LA. Saat Frank selesai berbicara, ia pun pergi ke toilet. Namun karena lupa melepas mic-nya, akhirnya seluruh ruangan dapat mendengarkan suara ia buang air kecil melalui speaker. Mayor yang mendengar hal itu pun lemas dan merasa malu. Selanjutnya, Frank pergi bersama Ed ke Los Angeles Harbor untuk menyelidiki kasus Nordberg. Di sini Frank bertemu dengan penjaga pelabuhan untuk menanyakan mengenai Nordberg. Penjaga pelabuhan kemudian mengatakan kalau Nordberg bekerja di perkapalan milik Ludwig, sehingga Frank pun pergi ke kantor Ludwig. Di sana ia pun menemui Ludwig lalu menanyakan mengenai pekerja-pekerja Ludwig dan memberitahu mengenai Nordberg yang selamat. Ludwig yang mendengar Nordberg selamat pun terkejut. Tetapi karena Ludwig sedang sibuk, ia pun tidak bisa banyak membantu Frank. Sehingga ia menyuruh asistennya yang bernama Spencer untuk menyerahkan data mengenai pekerja-pekerjanya. Frank di sini terlihat tertarik dengan kecantikan Spencer dan mengajaknya makan malam. Tetapi Spencer menolaknya. Setelah Frank pergi, Ludwig tiba-tiba menyuruh Spencer mendekati Frank untuk mengetahui informasi yang dipunyai Frank. Nah, Spencer yang polos hanya mengiyakan saja permintaan atasannya tersebut. Kemudian, Frank pergi ke kantor polisi menemui ilmuwan bernama Ted yang sedang bersama Ed. Ted memberikan Frank kancing manset yang merupakan senjata yang dapat melumpuhkan penjahat. Di sana, Ted ditugaskan memeriksa barang bukti Nordberg yang kemudian ditemukan bubuk heroin di bajunya. Ed yang mendengar hal itu langsung curiga kepada Nordberg, tetapi kemudian Frank yang merupakan partnernya membantah dugaan tersebut. Ed lalu memberikan Frank waktu 24 jam untuk membuktikan kalau Nordberg tidak bersalah. Di sisi lain, di kantor Ludwig, datang seorang rekan bisnis yang bernama Mr. Papsmear. Mereka membicarakan mengenai pembunuh ideal, dan Ludwig mengatakan kalau pembunuh ideal merupakan pembunuh yang tidak tahu kalau dirinya pembunuh. Ludwig lalu memanggil pelayannya yang bernama Dominic. Tetapi saat Dominic datang, tiba-tiba ia bersikap aneh lalu mengambil sebuah pistol dari laci. Ia mengatakan kalau ia harus membunuh Papsmear.
Nah, di sini dapat diketahui kalau ternyata Dominic dihipnotis lewat sebuah alat. Dan alat ini dapat mengontrol manusia untuk membunuh. Di rumah sakit, terdapat dokter bernama Dr. Alford yang mengurus Nordberg. Dr. Alford kemudian dihipnotis oleh anak buah Ludwig untuk membunuh Nordberg. Tetapi Frank yang sedang berkunjung langsung melihat kejadian ini dan menghentikan Dr. Alford. Dr. Alford kabur menggunakan mobil curian yang kemudian diikuti oleh Frank dengan memberhentikan mobil yang dikendarai siswa sekolah mengemudi bernama Stephanie. Kejar-kejaran pun berlangsung seru. Bahkan Stephanie yang masih belajar mengemudi pun dapat mengimbangi Dr. Alford. Sampai pada akhirnya, Dr. Alford menabrak truk pembawa bensin dan mati. Frank pulang ke apartemennya dan melihat pintunya telah terbuka. Dia kemudian masuk dengan waspada, tetapi ternyata di dalam apartemennya terdapat Spencer. Spencer mengatakan kalau ia berubah pikiran mengenai ajakan makan malam Frank sebelumnya. Mereka pun akhirnya makan sambil berbincang mengenai banyak hal, hingga Spencer akhirnya mendapatkan informasi yang diinginkan oleh Ludwig. Besoknya, Frank dan Spencer menjalani hari yang seru berdua, dan mereka pun akhirnya jatuh cinta. Malamnya, setelah Frank mengantar Spencer pulang, ia pergi ke kantor Ludwig. Di sana, Frank menemukan sebuah surat dari Mr. Papsmeer yang isinya kalau Ratu Elizabeth akan dibunuh saat kunjungannya ke LA. Tapi karena kecerobohannya, Frank tidak sengaja membakar surat tersebut dan juga kantor milik Ludwig yang padahal bisa menjadi barang bukti. Ia pun lalu kabur karena melihat Ludwig datang ke kantornya. Keesokan harinya, Frank melaporkan masalah ini kepada Mayor bersama Ed. Tetapi Mayor tidak percaya karena tidak ada bukti yang kuat. Dan ia marah lalu mengatakan kalau kehadiran Frank tidak dibutuhkan saat kedatangan Ratu. Setelah itu, Frank pun pulang. Nah, Spencer kemudian mengunjungi apartemen Frank. Dan di sini, Frank bercerita dan mengatakan kalau atasan Spencer terlibat dalam kegiatan kriminal. Tetapi tentu saja Spencer tidak mau mengakui dan bilang kalau dia tidak mempercayai itu. Nah, ternyata alasan Spencer datang ini adalah karena dia disuruh oleh Ludwig yang menyuruh Frank untuk datang menemuinya di tempat penyimpanan ternak. Frank pun datang ke tempat ternak tersebut untuk mencari Ludwig. Tetapi ternyata yang datang adalah anak buah Ludwig yang ditugaskan untuk membunuh Frank. Di sini terjadi adu tembak yang seru dan kemudian dimenangkan oleh Frank. Frank langsung menuju ke acara kedatangan Ratu dan menemui Ludwig yang bersama Spencer di acara tersebut. Frank berbincang dengan Ludwig dan setelah itu Ludwig pergi. Lalu Frank berbicara dengan Spencer dan menuduhnya bersekongkol dengan Ludwig. Mereka pun bertengkar kecil, kemudian berpisah. Nah, saat Ratu datang, Frank melihat Ludwig menodongkan senjata yang ternyata itu adalah senjata mainan, lalu mendorong Ratu di atas meja. Hal ini menjadi headline berita di mana-mana, yang akhirnya membuat Frank pun dipecat. Dia lalu membereskan semua barangnya, tetapi sebelum pergi, Spencer mendatangi Frank dan jujur dengan mengatakan kalau Ludwig akan membunuh Ratu di pertandingan baseball. Spencer juga mengatakan kalau yang akan membunuh Ratu adalah seorang pemain baseball. Di pertandingan baseball, terdapat 60.000 penonton bersama dengan Ratu Elizabeth. Frank dan Ed mencari cara untuk menangkap pembunuhnya. Frank kemudian mempunyai ide dan ia menyamar menjadi Mr. Palazzo, yaitu bintang opera internasional. Saat Frank menyanyi di tengah lapangan, semua mata tertuju kepadanya, dan ia pun diciduk oleh polisi kemudian kabur. Dia berhasil lolos, lalu berpapasan dengan wasit bernama Cummings dan memukulnya sampai pingsan. Dia pun kemudian menyamar menjadi wasit, lalu masuk ke dalam lapangan. Di dalam lapangan, ia memeriksa pemain-pemain baseball apakah ada yang membawa senjata atau tidak, tetapi tidak menemukannya. Sampai saat semua bertengkar, tiba-tiba Ludwig menyalakan alat hipnotis ke seorang pemain baseball di tengah lapangan. Pemain baseball ini kemudian mengambil pistol dan pergi menuju ke Ratu. Spencer yang melihatnya langsung berteriak kepada Frank untuk menangkap orang itu. Karena hal itu, Spencer pun langsung ditodong dan disandra oleh Ludwig. Frank berhasil menangkap si pemain baseball, tetapi semua pemain baseball di sana malah ikut mengeroyok mereka, sehingga si pemain baseball dapat kabur dan kembali menuju ke Ratu.
Frank yang melihat hal itu langsung mengejar dan menembakkan senjata dari Ted yang bisa melumpuhkan orang. Dan Ratu pun akhirnya berhasil diselamatkan. Namun, kemudian Frank melihat Spencer yang dibawa kabur oleh Ludwig. Lalu dia pun mengejarnya. Pada akhirnya Frank berhasil mengejarnya dan kemudian Spencer menggigit tangan Ludwig. Frank langsung menembakkan senjata dari Ted dan berhasil melumpuhkan Ludwig. Di sini Ludwig tewas karena jatuh dari atas gedung saat dilumpuhkan, dan dia pun gepeng karena kelindes sebuah mobil kontraktor. Tetapi Spencer berhasil dihipnotis dan disuruh membunuh Frank. Frank yang melihat itu menghentikannya dengan mengucapkan kata-kata romantis. Lalu dia melamar Spencer yang kemudian ini bisa menyadarkan Spencer. Nah, di akhir film, Mayor mendatangi Frank karena sudah salah menilai dan dia menaikkan jabatan Frank menjadi seorang kapten. Di sini juga dapat dilihat kalau Nordberg sudah keluar dari rumah sakit. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Naked Gun. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.